Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya yang akan menemani kita semua dalam pembahasan kali ini tentang pemikiran seorang filsuf postmodernisme yang bernama Jacques Derrida. Seorang filsuf berkebangsaan, ya lahirnya sih di Aljazair ya, namun dia besar di Prancis. Dia lahir di tahun 30-an dan wafat di akhir-akhir ini, yaitu di tahun 2004. Nah, pada kali ini kita akan sedikit membahas mengenai terorisme yang kita sangkut pautkan dengan pemikiran Jacques Derrida kan. Khususnya pemikiran Derrida mengenai dekonstruksi. Pertama-tama saya akan memberikan sebuah kasus terorisme yang ada di sekitar kita, khususnya Indonesia ya. Yaitu kasus bom di Makassar, tepatnya di katedral. Ketika kita lihat peristiwa yang benar-benar terjadi adalah pengeboman di katedral. Media, televisi, berita, dan berbagai macamnya akan memberitakan bahwa terjadi pengeboman oleh kelompok yang dianggap terorisme. Semua orang pun mengamini, dalam artian semua orang meyakini bahwa itu dilakukan oleh orang tersebut dan kejadiannya pun seperti itu. Namun di balik sisi dampak-dampak yang terjadi, pastikan dari pengeboman akan menimbulkan dampak negatif ya. Kerusakan, baik fisik maupun non-fisik. Kalau fisik kan kerusakan materi. Kalau non-fisik baik kerusakan mental. Orang jadi trauma, takut, fobia, dan berbagai macam. Di balik dampak negatif, ada dampak kelanjutan atau lebih mudahnya adalah sisi lain dari dampak negatif, yaitu dampak positif. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah pihak keamanan, khususnya yang ada di Indonesia, pasti akan memperkuat keamanannya, membuatkan sebuah keamanan yang levelnya lebih tinggi daripada yang kemarin. Karena peristiwa kemarin sebagai pembelajaran, maka besok-besoknya lagi seharusnya bisa teratasi. Maka dari itu, dari peristiwa pengeboman tersebut, pihak keamanan akan bertambah kuat. Ya kalau dikuatkan. Di sisi lain juga akan terbentuk solidaritas. Dalam artian apa? Ketika keluarga korban, ya khususnya orang yang sedang misa kan bertepatan sebelum hari Paskah kan ya. Keluarga korban akan diberikan pertolongan oleh orang lain. Nah, bentuk pertolongan tersebut adalah sebagai bentuk solidaritas, baik dari sekepercayaan atau lain kepercayaan. Kita tahu kan Indonesia itu dihuni oleh berbagai macam kepercayaan. Maka dari itu, dari peristiwa tersebut akan membangun solidaritas antar kepercayaan. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Derrida. Jacques Derrida ketika ditanya mengenai peristiwa WTC tanggal 11 September di Amerika Serikat, yang mana tragedi yang terjadi adalah sebuah pesawat yang ditunggangi oleh sekelompok yang dianggap teroris, khususnya yaitu Al-Qaeda, itu menabrak gedung WTC. Nah, semua media, berita, televisi akan memberitakan seperti itu dan semua orang meyakininya. Namun di balik dampak negatif yang terjadi, pasti kan ada dampak negatifnya ya, kerusakan mental dan berbagai macam lah. Derrida melihat sisi lain, atau menurut Derrida sendiri, dia tidak ingin terpaku pada teks yang dianggap baku. Maka dari itu dia akan menuju ke pinggiran, menuju ke sisi lain dari peristiwa tersebut, yaitu sebagai dampak lanjutan peristiwa tersebut adalah ya tadi penguatan militer keamanan di Amerika Serikat, yang mana kita tahu sendiri bagaimana Amerika Serikat itu canggih kan, terkenal kecanggihan teknologinya. Kok kebobolan pesawatnya oleh Al-Qaeda. Maka dari itu pada selanjutnya pasti akan diperkuat, diperketat bagaimanapun caranya. Di balik itu juga keluarga korban akan menerima pertolongan, bantuan, dan berbagai macam. Dan itu sebagai bentuk solidaritas.
Nah, itu namanya pembentukan moral sosial. Nah, di situ Derrida memaksudkan bahwa dia tidak ingin terpacu pada teks baku. Karena menurutnya, di ada teks yang baku, setiap orang memiliki pemahamannya sendiri masing-masing. Nah, kenapa Derrida seperti itu? Kenapa saya juga mengikuti Derrida? Karena Derrida menggunakan metode yang sekaligus menjadi teori yang namanya dekonstruksi. Ya, kalau namanya dekonstruksi, kita nggak begitu asing namanya dekonstruksi, yaitu membangun ulang. Dalam KBBI pun dekonstruksi diartikan membangun ulang. Namun yang dimaksud Derrida adalah meruntuhkan suatu bangunan. Ya, bangunan itu yang dimaksud adalah teks baku yang dianggap oleh semua orang ya seperti itu kan teks baku ya. Kemudian dihancurkan. Ya, dihancurkan dalam artian dia pilah-pilah. Kemudian dia cari sisi-sisi lain. Dia mencari pinggiran-pinggiran dari teks pokok tersebut. Dari teks yang dianggap baku tersebut. Maka dari itu, ketika orang-orang menyatakan bahwa tragedi itu ya seperti itu, maka Derrida akan menyatakan dengan pernyataan yang lain. Nah, dari sini kita tahu bagaimana Derrida memandang suatu teks yang menurutnya semua teks itu bersifat paradoks. Paradoks itu tidak pasti. Setiap orang punya atau setiap orang itu bisa memahami terhadap satu teks yang sama dengan pemahamannya mereka masing-masing sehingga menghasilkan karya yang berbeda-beda. Misalkan ketika saya memandang terorisme, saya akan menganggap oh itu ada bentuk kekerasan. Orang lain ketika menanggapi sebuah kata terorisme, dia akan menganggap oh itu sebuah iluminasi, sebuah hal yang dibuat-buat oleh sekelompok tertentu. Kemudian orang lain juga bisa memungkinkan untuk dengan pemahamannya menghasilkan maksud yang berbeda pula. Nah, maka dari itu di sini saya akan menyoroti suatu kasus yang akhir-akhir ini terjadi di Papua kan. OPM atau Operasi Papua Merdeka itu dianggap sebagai teroris oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 karena suatu alasan bahwa mereka itu melakukan tindak kekerasan karena mereka itu melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Nah, kita lihat sendiri bagaimana OPM itu beraksi. Kan masyarakat Papua khususnya ya, itu akan merasa takut kan. Namun, ketika pemerintah menyebut OPM sebagai teroris, lalu apakah salah jika OPM menganggap keamanan pemerintah itu juga teroris? Karena mereka juga melakukan hal yang sama terhadap Operasi Papua Merdeka. Maka dari itu kita juga perlu mendekonstruksi apa itu teroris. Ketika pemerintah menyatakan OPM sebagai teroris, maka boleh-boleh saja dong ketika OPM menganggap bahwa pemerintah juga dianggap sebagai teroris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018. Karena sudah masuk kriteria melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Nah, itu juga dilakukan oleh pihak keamanan pemerintah terhadap orang-orang OPM. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin para pemirsa, para pendengar, para penyimak belum begitu paham, belum begitu kenal terhadap pemikiran Jacques Derrida tersebut. Karena kenyataannya pemikiran Jacques Derrida itu lumayan rumit untuk dipelajari, apalagi hanya sebagai selingan, hanya pada forum 5 menit. Mungkin bisa dilihat di kanal YouTube sebelah atau yang lainnya. Dari saya, jika ada masukan, komen, kesalahan, dan sebagainya, bisa dikomen di kolom komentar.
Kolom komentar belum tertutup kok, masih boleh dikomen. Bagi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.